Halo Kak, selamat Halo, malam. malam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Tadi Kakak kesini naik apa? Aku tadi naik Gojek. Macet nggak tadi? Enggak kan udah ini ya, udah malam jadi nggak macet tadi. Oke. Kira-kira weekend Kakak ngapain aja nih hari ini? Aku karena seminggu ini kerja ya Kak, jadi full tidur seharian. Paling tadi ke gereja, habis gereja makan, terus lanjut kesini. Oke, baik Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nata. Saya sebagai konselor yang akan membersamai Kakak selama sesi konseling kali ini. Saya juga di bawah supervisor saya, yaitu Ibu Kondang. Jadi jika ada hal-hal yang di luar kemampuan saya akan dibantu oleh supervisor saya. Apakah boleh? Oke, baik. Ini dengan Kak Celestiani Intan ya? Iya, Kak Celestiani Intan biasanya akrab dipanggil dengan apa Kak? Intan. Oke, Kak Intan. Baik Kak Intan, di sini sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa di sini Kakak bisa bebas menyampaikan apa saja yang ingin Kakak sampaikan, apa saja yang ingin Kakak ceritakan. Jadi apapun yang Kakak ceritakan di sesi konseling kali ini tidak akan saya bocorkan kemana-mana, dan saya juga mohon izin untuk sambil merekam dan mencatat. Apakah boleh? Boleh Kak. Oke, baik. Kak Intan dari Babarsari ya? Kalau boleh tahu, Kakak jauh-jauh dari Babarsari datang ke sini ini tujuannya untuk apa, Kak? Untuk mau cerita sih Kak, mau lepas lagi. Aku kan orangnya bukan yang biasa cerita ke semua orang, kayak aku sering pendam gitu Kak. Jadi terus aku dapat info dari teman aku pada Kakak, jadi aku sekalian mau Oke, baik. sharing lagi. Ya, apa sih kira-kira yang Kakak mau ceritakan? Bisa diceritakan sekarang. Ini kalau oversharing nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Aman. Kak. Oke. Apa ya, jadi aku tuh ini Kak, aku tuh dari dua bersaudara Kak. Aku perempuan pertama, aku punya adik cowok. Terus ayah sama ibu masih lengkap, puji Tuhan masih sehat. Terus dan banyak orang bilang aku tuh dari keluarga yang cemara ya Kak, puji Tuhan, aku bersyukur banget sih. Tapi ya di balik itu semua pasti ada ya salah satu masalah yang kayak keluarga aku nggak secemara yang orang-orang lihat gitu. Terus kan sering bertambahnya usia kan, kita udah semakin mengerti ya dengan masalah-masalah keluarga yang sampai di tahap sekarang kayak Tuhan, kok keluarga aku sebenarnya kayak gini ya, kayak kenapa sih aku nggak kayak keluarga yang ini, keluarga yang itu. Kadang aku sering bandingin gitu Kak. Terus aku kan perempuan pertama Kak, jadi aku punya tanggung jawab apa Kak. Pikiran terberat aku sekarang tuh kayak gimana aku bisa sukses sampai kayak bisa bahagiain kedua orang tua aku. Tapi aku tuh baru wisuda di bulan April tahun ini. Sebenarnya aku tuh dapatnya September, tapi karena ada dua masalah, jadi aku tunda sampai di April ini. Terus di tengah ya, masalah aku skripsi kan, banyak teman-teman aku di daerah yang udah selesai, bahkan ada yang lulus CPNS kan. Pasti orang tua kan pasti kayak nuntut kayak, kamu kapan sih, kapan kamu kayak gini ya. Aku tuh bilang setiap proses orang beda-beda ya, tapi kayak kenapa sih nggak bisa ngertiin aku, bisanya nuntut aja. Aku juga lagi berusaha ya Kak. Itu tuh aku pikiran depresi banget kayak saat itu. Kayak aku juga butuh dukungan untuk itu semua. Kayak aku mau lari ke siapa kalau enggak ke kalian gitu. Untungnya aku punya teman-teman di sekitar aku yang support aku ya Kak untuk melewati itu semua. Jadi kayak orang tua aku tuh menuntut, tapi kadang kayak aku udah berani untuk membantah mereka, tapi ya tetap dituntut Kak. Jadi kadang kayak aku stres sendiri dengan tuntutan itu. Terus aku juga ada satu masalah di dunia percintaan aku Kak. Kayak aku tuh dulu 49 kilo Kak,
turun sampai 41 kilo. Oke, jauh ya. Jauh banget Kak, sumpah. Itu tuh apa, berat badan maksudnya turun banget, jauh banget ya dari berat badan aku sekarang tuh aku udah susah banget naiknya Kak, paling mentok-mentok dia tempat sekarang. Aku di Jogja pacaran sekali aja Kak. Itu ada sama orang, gak usah disebut ya Kak. Iya, Kita pacaran di September 2022. Nah dia itu apa ya, orang-orang biasa sebut first experience. Dia tuh first experience kakak untuk semua hal dan berbagai hal. Kayak kalau aku lagi ada masalah keluarga, kalau masalah aku sendiri kan, cewek tuh kan bang bad mood ya Kak. Dia tuh bisa menerima semua bad mood dan aku. Kayak kalau aku lagi dituntut sama keluarga aku, dia tuh kayak nggak apa-apa non, kamu bisa kayak gitu. Terus kayak ngingetin aku tentang tugas akhir aku, kayak satu hal yang nggak bisa aku dapetin di cowok yang sekarang, yang pernah aku dekatin tuh, kayak dia tuh selalu bilang aku tuh nggak punya apa-apa, tapi dengan kesederhanaan aku bisa menceritakan tahun ini bukan tahun terberat aku sih Kak, tapi tahun dimana aku belajar banyak hal. Selama kakak berada di situasi itu, kayak tekanan dari keluarga, terus masalah percintaan kakak, apa yang ada di pikiran kakak? Gimana ya kehidupan saya itu kayak gimana? Apa sih yang kakak pikirkan? Aku nangis aja, sumpah. Kayak nangis, terus malamnya minum paraset supaya aku bisa tidur. Terus ya kayak ya Tuhan, udah akhiri semuanya aja. Aku sempat capek banget. Terus sempat ada usaha untuk mengakhiri itu semua, sampai ada di tahap itu sih Kak. Tapi untungnya sekarang aku punya apa ya, kalau sekarang orang HTS ya Kak ya. HTS sekedar teman cerita, mungkin teman berbagi, lumayan baik dan lumayan membantu sih Kak. Ya dia kayak, lu gila mas sampai tahap kayak gitu. Tapi kalau kayak aku sendiri, kalau lagi sama dia ya apa ya dia tenang gitu. Tapi kalau pas sendiri kayak, ya Tuhan kacau pikiran gue ya minum lagi paracetamol untuk ya udah untuk tidur aja sih ya sampai di tahap. Berarti kalau kakak nggak lagi sama dia, pikiran kakak kembali dihantui dengan tekanan keluarga, tekanan percintaan. Tapi kalau sama dia, kakak seketika melupakan semuanya yang ada dalam kehidupan kakak ya, masalah-masalah yang ada. Oke, gimana sih perasaan kakak saat mengalami tekanan, masalah-masalah itu, tekanan dari keluarga, tekanan dari percintaan itu? Perasaan kakak gimana? Kacau banget Kak. Kayak apa, berisik banget isi kepala. Iya kayak banyak ya yang iya kayak aduh tenang, ini bisa nggak sih pikirannya tenang dikit, sehari aja tenang. Kayak aku mau tidur dengan tenang, kayak kadang aku tuh kayak tidur sejam udah bangun, nggak bisa tidur lagi itu sih Kak. Selama kakak mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kakak nih, dari semua sisi tekanan keluarga dan percintaan dan masih banyak lagi, pengalaman apa yang kakak lewati yang mungkin menurut kakak itu paling berat banget, atau itu berpengaruh di dalam semua kehidupan kakak, dari masalah tekanan keluarga sampai masalah percintaan? Ada nggak sih pengalaman yang berkesan mungkin di kehidupan kakak? Apa ya, ini mungkin terdengar sedikit alay ya, tapi aku tuh pernah, aku kan Katolik ya Kak, pernah ke Gua Maria tuh aku nangis sejadi-jadinya di sana, kayak Tuhan kok gini amat sih, kok gini, ini jalannya kemana, kok hanya aku yang rasain kayak gitu. Kayak kan banyak di Alkitab sendiri pasti kan ada jalan yang terbaik di setiap masalah. Kok
kok ini nggak ada, ini gimana kedua orang tua aku, terus sama direksi dengan kayak gini aku arahnya kemana gitu juga. Tapi setelah itu ya udah kan aku pasrahin aja, terserah dari Tuhan gimana aturnya. Tapi setelah itu sih Kak, sumpah apa ya, orang tua aku udah mulai berdamai, yang bukan berdamai depan aku aja tapi udah betul-betul berdamai. Terus sekarang juga kayak bukan, aku belum sampai di titik mengikhlaskan ya Kak, tapi aku udah belajar kayak ya udah kalau memang dia bukan untuk aku ya nggak apa-apa deh, aku lepasin gitu. Kalau untuk masalah keluarga sekarang puji Tuhan udah aman ya Kak. Keluarga aku kalau dunia percintaan ya udah kayak aku juga udah kerja ya Kak sekarang, jadi udah fokus kerja aja nggak apa-apa. Kan selagi aku sibuk ya udah pikiran aku bisa teralihkan. Terus sebenarnya aku bilang tadi Kak, ya udah kalau memang kamu bukan untuk aku ya nggak apa-apa. Memang aku belum sampai tahap ikhlas itu, tapi ya belajar menerima kenyataan, menerima aja. Dampaknya di kehidupan kakak saat ini tuh apa sih, dan hal-hal yang kakak hadapi, yang kakak rasakan? Apa ya, dampaknya pola makan sih Kak. Oh, berkurang ya? Udah berkurang. Terus kayak udah kayak kalau ada masalah ya, oh ini lagi, oh kayak gini lagi, udah mulai terbiasa. iya ya? kayak kayak gitu sih kan, kayak kayak gini lagi, ya udah deh mau gimana, jadi jalanin aja gitu, lebih ke pasrah. Oke, baik Kak. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ya masalah kakak memang cukup berat, apalagi di umur kakak yang masih sangat muda ini, masih mengejar cita-cita dan masa depan, apalagi masih baru lulus kuliah kan ya. Dan saat ini juga cari pekerjaan lumayan sulit, tidak cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kakak harus tetap semangat demi masa depan, demi adik kakak juga. Dan mungkin kakak bisa mencari hal-hal yang lebih baik lagi. Gimana kalau kakak nggak bisa tidur, mungkin kakak sekedar jalan-jalan atau menenangkan diri supaya tidak terfokus di situ saja masalahnya. Pokoknya kakak semangat terus. Semoga hari-hari yang kakak jalani ke depannya lebih baik lagi. Kakak selagi masih ada HTS ya kan. Semoga dia juga bisa membantu kakak supaya lebih. Itu aja pacar nggak sih? Iya sih, apalagi udah dekat cerita sana sini. Kayaknya semoga dia bisa membantu kakak untuk bisa lebih ya melupakan masalah percintaan apalagi ya. Amin. Kehadiran orang baru bisa membantu. Oke, baik Kak. Jadi di sini mungkin untuk sesi konseling kali ini saya masih mencari informasi dulu tentang masalah yang kakak hadapi. Nanti mungkin ada sesi selanjutnya, nanti akan saya hubungi lagi. Dan di sesi konseling kali ini dapat saya simpulkan bahwa masalah yang kakak alami saat ini hanya dari tekanan keluarga dan masalah pribadi untuk mengikhlaskan dan melupakan. Terus, tapi aku sama orang baru nggak apa ya Kak? Aku nggak jadiin dia pelampiasan, tapi memang kayak aku berusaha untuk membuka hati aku lagi. Jadi dia tuh bukan pelampiasan Kak. Jadi kakak mulai belajar untuk menerima orang baru ya. Gak ada trauma atau takut untuk nanti dia sama kayak itu. Ada sih Kak, tapi ya udah buka aja dulu hatinya. Coba aja dulu ya. Coba aja dulu. Oke, semoga dia tidak seperti yang kemarin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk mau bercerita. Kakak sudah memberanikan diri untuk menceritakan apa yang kakak rasakan. Apalagi kakak termasuk orang yang gak gampang cerita ke siapa-siapa kan ya. Terima kasih banyak. Semangat terus. Menurut saya itu tindakan kakak dengan mau bercerita apa yang kakak rasakan sudah menjadi tindakan yang sangat-sangat benar ya.
semoga kakak bisa menjalani hari-hari dengan Amin. sangat baik. Terima Amin. kasih banyak kak. Terima kasih Nanti juga. saya akan hubungi lagi apabila ada sesi konseling selanjutnya. Nomor saya sudah ada kan ya kak? Udah kak. Oke, nanti kalau ada yang kakak tanyakan bisa dihubungi di nomor tersebut. Terima kasih Terima banyak kasih, kak. Hati-hati di terima kasih. jalan. Iya,